Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'arifu nafsi, ismi Muhammad Husain Hafid, wa jalastu fil fasli al-rabi' jin. Wal'an hadartu fi hadal musyahad sa'ubayyin an darsi an-nahwi fil mawdu'i at-ta'ajjub. Kubaila an ubayyina an umur at-ta'ajjub atau anil maddati nahwi yakni fi mawdu'i ta'ajjub afwan antiqu bil lughat al-indonesia tashilan li wa tafhiman lakum. Baik, sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan apa sih ini ta'ajjub. Ta'ajjub adalah salah satu ungkapan uslub yang ini digunakan untuk li zuhuri asy'ur al-azma, yakni untuk menyampaikan, untuk menjelaskan rasa kekaguman terhadap sesuatu. Secara umum seperti itu. Contoh, sangat indah pemandangan ini. Nah, di dalam bahasa Arab terdapat uslub-uslub seperti itu juga. Maka dari itu kita akan membahas di dalam ta'ajjub. Baik. Pengertian dari ta'ajjub. At-ta'ajjub huwa ibarat an uslub yasta'milu asy-syakhsun indama yuridu an yu'abbir syu'uruhu bi uzmatin syai'un ra'ahu wa syahadahu walakin yuzharu mada ijabuhu fa yasta'milu usluban muayyanan wa yusammu bi uslubi ta'ajjub. Fa idza ta'ajjaba bi jamal manzar muayyan mithlan fa naqul ma ajmala al manzar au ajmil bil manzar. Di sini dijelaskan bahwasanya at-ta'ajjub huwa ibarat, pengibaratan an uslub dari sebuah kata yang yastakmilhu, yang seseorang gunakan kata itu indama yurid, ketika dia ingin an yu'abbira syu'ura, untuk menyampaikan, untuk mengungkapkan rasa bi'uzmatin, dengan kekaguman syai'un, sesuatu yang ia lihat, ro'ahu wa syahadahu, atau yang ia saksikan. Walakin, tetapi yazharu mada ijabu fa yasta'milu usluban muayyanan wa yusammu. Nah, di sini tetapi yuzharu nampaknya ketika ijabuhu, kekagumannya, ketika ada sesuatu yang dikaguminya. Fa yasta'milu, maka ia menggunakannya usluban, kosakata atau idiom yang muayyanan, yang sesuai. Wa yusammu bi uslubin ta'ajjub, maka disebut dengan idiom ungkapan. Nah, fa idza ta'ajjaba bi jamal, apabila kamu kagum dengan keindahan pemandangan, muayyin mitlan, contoh ya, apabila kamu kagum dengan pemandangan, yakni contoh kita bisa sampaikan ma ajmala al manzor, sangat indahnya pemandangan ini, atau ajmil bil manzor, sama itu, dua kata, dua uslub itu sama-sama menjelaskan tentang kekaguman dengan pemandangan. Hadzani uslubani musta'malani li ta'ajjub, wal uslubul awwal tasta'milu fiha sighah, ya sighahnya itu ma'af'ala, wa uslubul tsani tasta'malu fiha sighah af'il bih. Nah, di sini hadani, dua ungkapan ini musta'malani, digunakan kedua-duanya li ta'ajjub, untuk menyampaikan kekaguman. Wal uslub, dua ungkapan ini, yakni uslub, ungkapan yang pertama tusta'malu, digunakan fi sighah, dalam sighah ma ajmal, ma af'ala,
dalam bentuk sigonya ma'af'ala. Dan ungkapan yang kedua ini digunakan tusta'malu fi sigah dalam bentuk af'il bi. Ya. Jadi ungkapan itu ada dua bentuknya. Yang ini yang ala wazni ma'af'ala dan ala sigati ma'af'ala wa af'il bi. Lanjut. Nah, syurut fi'il ta'ajjub, syarat-syarat fi'il ta'ajjub. Gimana syaratnya gitu, kita bisa menjadikan mengungkapkan sesuatu. Yang pertama, amma syurutu sab'ah, dan syurutnya ta'ajjub itu ada 7 ya. Yang pertama an yakuna fi'l thulathiyan fala yusaghani min ghairi thulathi al-mujarrad kadahraja wa intalaqa wa istakhraja. Nah, di sini syarat pertama ya ini an yakuna fi'l sulasiyan, yakni dia harus berbentuk fi'il sulasi ya. Fala yusaghani, maka dia tidak bisa diucapkan min ghairi sulasi apabila dia bukan fi'il sulasi mujarradan ya. Jadi selain fi'il sulasi mujarrad itu tidak bisa digunakan untuk ta'ajjuban, untuk sebuah ungkapan kekaguman. Nah, contohnya misal dahroja intalaka itu fi'al rubai yang mazid, khumasi mazid di situ. Istakhraja. Nah, jadi wajib sulasian mujarradan. Contoh syarat kedua ya ini an yakuna mutasarrifan fala yusaghani min fi'lin jamid. Nah, kan'am wa asa wa laisa. Nah, di sini syarat kedua ya ini ya harus berbentuk mutasarrif atau mutaghayyir. Jadi fi'ilnya itu bisa berubah dan dia tidak bisa menggunakan ta'ajjub apabila dia itu berbentuk fi'il jamid yang itu tidak bisa diubah jamid. Contoh, laisa tidak bisa ditasrifkan. Terus asa nggak bisa ditasrifkan, nggak bisa ditasrifkan, maka dia tidak bisa untuk dita'ajjubkan. Contoh selanjutnya syarat ketiga, ya ini an yakuna ma'nahu qabil lil mufadalah. Nah, fala yusaghani min nahwi mata wa fana wa araqa wa amma wa nahwa li'annaha ghairu qabilatu lil mufadalah fal mautu wahid wa kadzalika al ma'u wal gharaqa wal ghaib. Nah, di sini an yakuna ma'nahu qabil lil mudhaf, yakni maknanya harus maksud dari namanya ta'ajjub ini untuk mengagungkan, memuliakan sesuatu. Maka dia tidak bisa digunakan apabila dia tidak berbentuk yang maksudnya itu untuk memuliakan. Contoh fi'il mata itu kan bisa dimuliakan. Habis itu namanya asa wa laisa ya, karena li'anna qala qabil mudhaf, karena dia tidak untuk memuliakan sesuatu. Syarat keempatnya an yakuna tam. Nah, fi'ilnya harus tam. Fala yusaghani min fi'lin naqis. Nah, dia tidak bisa digunakan ketika dia berbentuk fi'il naqis. Contoh kayak namanya qala, namanya ja'a, itu tidak bisa untuk namanya ta'ajjuban karena wa akhwatuhu wa jazatul kufayun. Nah, an yakuna musyabbatan fala yusaghana min fi'lil manfi sawa'un akana mulaziman lil tafyun amma ghairu mulaziman famithal al fi'lu mulaziman lit tafyi ma'a fala bil dawa. Nah, di sini bahwasanya intinya itu
dia tidak terdiri dari fi'il nafyun. Dia tidak bisa contoh ya, fi'ilnya itu menjadi nafyun, nggak bisa. Maka intinya itu kalau saya berpendapat semua fi'il sifat yang itu menjelaskan tentang sifat sesuatu itu bisa menjadi ta'ajjuban, fi'il ta'ajjub, bisa ta'ajjuban. Selanjutnya syarat ke-6 yakni sama 5-6 itu satu kaitan sih ya. Di sini wa mithal ghairu mulaziman lin nafyun ya, sama ma darabtu zaidan wa fal fi'lu daraba yusta'malu fin nafi kama fil mithal. Nah, sama intinya di atas sama. Selanjutnya yang 7, alla yakuna al wasfu minhu ala wazni af'ala alladhi muannasah fu'la. Nah, tidak bisa wasfu penggunaannya ala wazni apabila dia berbentuk wazan yang itu muannasah. Contoh fu'la itu nggak bisa, karena dijelaskan kan di materi sebelumnya masalah fu'la itu ya. Jadi di sini kalau masalah ta'ajjub muannasah itu nggak bisa. Nah, sama juga ketika ini juga berkaitan dengan namanya al-laun. Fala yusaghana min af'alid dal ala alwan. Ketika dia menunjukkan dengan sesuatu yang warna, itu tidak bisa. Contoh wa hamira li'anna wasfu minhu yakunu ala wazni af'ala muannasah fa'alan taqulu aswadun saudaun wa ahmara hamraun. Nah, di sini jadi yang menunjukkan tentang warna itu tidak bisa untuk namanya ta'ajjub, karena asluhu contoh ahmar hamra gitu kan, dan dia muannasah, itu nggak bisa. Jadi ketika namanya menunjukkan tentang lawan, dia tidak bisa untuk ta'ajjub. Ketika kita bilang sungguh hitam orang itu, bukan aswada, tapi kita tidak bisa untuk menjelaskan warna seseorang, nggak bisa ta'ajjub dengan warna gitu loh. Maka dalam bahasa Arab nggak ada aswada, sungguh hitam orang itu nggak ada aswada. Terus yang terakhir, an yakuna mabniyan lil ma'lum fala yusaghana min fi'il mabni al majhul. Nah, qadaraba wa yudrabu ihtaram dan lain-lain. Nah, di sini intinya itu bahwasanya dia itu jadi fi'il ma'lum, bukan fi'il majhul. Ketika dia fi'il majhul kayak duriba, kayak kubira, dia nggak bisa namanya untuk duriba yang jadi fi'il majhul. Dia bisa dimajhulkan, itu nggak bisa untuk namanya menjadi ta'ajjuban. Intinya sih kalau ini saya fi'il sifat itu nggak ada namanya kubiro, nggak ada. Maka menurut saya fi'il ta'ajjub itu kebanyakan kepada fi'il sifat, ma'akbaro, ma'asgoro, ma'akbaha, ma'adyaqa ya. Maka sekian khulasah yang saya bisa berikan. Mungkin bermanfaat bagi teman-teman yang menonton channel saya. Sekian dari saya. Kita akan bertemu lagi di materi yang akan selanjutnya yang mungkin lebih bisa untuk namanya membantu teman-teman untuk memahami pelajaran nahwu. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.